kita lagi di Pasar Kota Baru. Di sini kita lagi wawancara pedagang, dan di sini saya bersama teman-teman saya. Yang pertama itu Radini. Hai. Yang kedua ada Nabila. Oke guys, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Indriani Sapsuha di part 4. Di video kali ini saya akan membahas tentang industri syariah dan prinsip syariah pedagang di pasar. Nah, industri syariah adalah sektor ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Industri ini mencakup berbagai bidang seperti perbankan, asuransi, pasar modal, properti, pariwisata, hingga makanan dan minuman. Berikut adalah poin-poin penting terkait materi industri syariah. Nah, prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi, industri syariah didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, larangan riba atau bunga. Setiap bentuk pengembalian keuntungan dari uang secara pasif dilarang. Dan yang kedua, larangan gharar atau ketidakpastian. Transaksi harus transparan dan bebas dari unsur spekulasi. Yang ketiga yaitu larangan maisir atau judi. Aktivitas ekonomi yang bersifat spekulatif atau berbasis keberuntungan dilarang. Yang keempat, kehalalan produksi. Semua produk yang diperdagangkan harus halal. Yang kelima yaitu berbasis komitmen, mengedepankan keadilan dan kesetaraan antara semua pihak dalam transaksi. Yang kedua, sektor-sektor dalam industri syariah. Yang pertama, perbankan syariah. Produk seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan investasi menggunakan akad-akad seperti mudharabah, murabaha, ijarah, dan musyarakah. Yang kedua yaitu pasar modal syariah, saham, suku atau obligasi syariah, dan reksadana yang mematuhi prinsip syariah. Yang ketiga yaitu asuransi syariah atau takaful, sistem asuransi yang berbasis konsep berbagai risiko atau tabaruk. Yang keempat, makanan dan minuman halal, produk yang memenuhi standar halal dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kelima yaitu pariwisata syariah, layanan wisata yang memenuhi nilai-nilai Islam seperti makanan halal, fasilitas ibadah, dan lingkungan ramah keluarga. Yang keenam yaitu properti dan keuangan syariah, investasi properti berbasis akad syariah dan pembiayaan rumah tanpa riba. Yang ketiga, manfaat industri syariah, memberikan alternatif ekonomi yang adil dan inklusif, memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, menarik perhatian masyarakat global, terutama di negara-negara mayoritas muslim, mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui prinsip tanggung jawab sosial. Yang keempat, tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang, yang pertama tantangan, pemahaman masyarakat yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang syariah, regulasi yang belum seragam di beberapa negara, dan peluangnya yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap keuangan dan produk halal. Pasar global yang terus berkembang untuk produk dan layanan berbasis syariah. Dukungan teknologi untuk memperluas akses dan efisiensi layanan. Berikut adalah materi tentang prinsip syariah bagi pedagang di pasar yang mencakup nilai-nilai Islam dalam berbisnis dan berdagang. Prinsip syariah pedagang di pasar yaitu yang pertama, kejujuran atau asyidik. Pedagang harus jujur dalam menyampaikan informasi tentang barang dagangan seperti kondisi, kualitas, atau harga. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, sidikin, dan suhada di akhirat. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, amanah. Menjaga kepercayaan pembeli adalah kewajiban. Pedagang tidak boleh menipu, manipulasi, atau menyembunyikan cacat barang. Amanah adalah salah satu sifat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam setiap aktivitasnya. Yang ketiga yaitu larangan penipuan atau gharar dan hadis. Islam melarang praktik penipuan seperti
Gharar menjual barang yang tidak jelas spesifiknya. Tadi menipu dengan menyembunyikan cacat barang atau memberikan kesan palsu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menipu, maka dia bukan golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, keadilan atau al-adl. Pedagang harus bersikap adil dalam menentukan harga dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Harga harus mencerminkan keadilan untuk kedua belah pihak. Yang kelima, menghindari riba. Transaksi yang melibatkan riba atau bunga atau keuntungan berlebihan yang tidak sah dilarang dalam Islam. Misalnya, menjual barang dengan harga yang tidak wajar untuk mencari keuntungan besar. Yang keenam, tidak menimbun barang atau ihtikar. Praktik menimbun barang tidak menaikkan harga secara tidak wajar dilarang. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang menimbun barang kecuali orang yang berdosa. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, etika dalam kompetisi. Kompetisi di pasar harus dilakukan secara sehat tanpa merugikan pedagang lain. Artinya dengan menjelekkan barang pedagang mereka atau monopoli pasar. Yang kedelapan, memberikan takaran dan timbangan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Quran Surah Al-Isra ayat 35. Menimbang barang secara jujur adalah kewajiban pedagang. Yang kesembilan yaitu berorientasi pada kemanfaatan dagang, bukan hanya mencari keuntungan duniawi tetapi juga memberikan manfaat kepada orang lain. Pedagang yang menjual barang yang halal dan bermanfaat akan mendapatkan keberkahan. Yang ke-10 yaitu berdoa dan tawakal. Setiap usaha harus disertai doa dan tawakal kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bekerja dan bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi. Penerapan prinsip syariah di pasar. Yang satu, menjual produk yang halal dan thayyib atau baik. Yang kedua, menjaga etika berdagang seperti ramah kepada pembeli. Yang ketiga, menghindari praktik spekulasi atau perjudian dalam transaksi. Yang keempat, selalu menjaga akhlak mulia seperti senyum, sabar, dan tidak mudah marah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membawa keberkahan dalam usaha, tetapi juga membantu pedagang meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Etika dalam berdagang. Yang pertama, berdoa sebelum memulai perdagangan, memohon keberkahan dan kelancaran. Yang kedua, tidak melalaikan kewajiban beribadah, tetap menjalankan salat 5 waktu meski sedang berdagang. Yang ketiga, berperilaku ramah kepada pelanggan, bersikap baik, sopan, dan menghormati pembeli. Yang keempat, mengutamakan akhlak mulia, selalu menampilkan kejujuran, tanggung jawab, dan kesabaran. Dan yang kelima yaitu tidak memaksa pembeli, memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memutuskan. Baik, di sini saya berada di pasar tradisional di Kota Baru, dan di sini saya akan mewawancarai salah satu pedagang yang di sini sebelumnya dengan Kakak Mirna. Nah, di sini saya mempunyai 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu bisa Kakak ceritakan sedikit usaha yang Kakak jalankan ini? Ya, yang seperti bisa dilihat, saya menjual pakaian anak dan setelan anak, gamis anak, dan dewasa, setelan anak, dan gamis dewasa. Oke, pertanyaan yang kedua di sini Kakak, bagaimana Kakak menerapkan kejujuran dalam usaha? Ya, saya menerapkan kejujuran dari segi bahan, seperti baju ini, bahan dan harganya sesuai. Yang ketiga yaitu, apakah Kakak mempunyai aturan tertentu agar proses jual beli sesuai prinsip syariah? Ya, saya memiliki aturan seperti larangan riba dan etika dalam bisnis, dalam berjualan. Nah, kesimpulannya yaitu prinsip syariah dalam perdagangan menekankan pentingnya kejujuran
keadilan, transparansi, dan menjaga amanah dalam setiap transaksi. Pedagang harus memastikan barang yang dijual halal dan thayyib, menghindari praktik riba, garar, serta kecurangan dalam bentuk apapun. Etika dagang seperti bersikap ramah, tidak memaksa pembeli, dan tidak melalaikan ibadah juga harus diterapkan untuk menjaga keberkahan dan kepercayaan. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, pedagang tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan dan pahala di akhirat. Hal ini berkontribusi pada terciptanya pasar yang sehat dan berdasarkan nilai-nilai Islam.